Baik, teman-teman kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di chapter 9. Sebenarnya materi ini adalah materi terakhir ya, karena besok termasuk ke dalam materi lanjutan atau materi tambahan teman-teman untuk chapter 10. Nah, di chapter 9 ini nanti kita akan belajar mengenai structure yang bagian kedua. Namanya error analysis atau kita disuruh mencari kesalahan di dalam kalimat. Jadi error analysis ini nomornya atau nanti di structure yang bagian kedua itu nomornya adalah 16 sampai 40. Nah, untuk part E yang selama ini kita pelajari bentuk soalnya itu A, B, C, D yang kita disuruh melengkapi itu adalah nomor 1 sampai 15. Jadi hanya 15 soal. Nah, untuk part B itu lebih banyak, teman-teman. Soalnya ada 25, nomor 16 sampai 40. Nah, yang saya sampaikan tadi ya di error analysis nanti teman-teman akan diminta mencari yang mana di antara 4 yang digarisbawahi yang mana yang salah seperti itu. Nah, tapi sebelum kita ke materi kita hari ini, kita latihan dulu ya, teman-teman. Jadi kurang lebih nanti seperti ini. Teman-teman dikasih satu kalimat utuh, contohnya seperti ini. Albert Einstein did not work at the hospital. Terus teman-teman disuruh nyari yang salah. Nah, kira-kira nih teman-teman, di kalimat ini yang salah kata apa? Ini materi kita hari ke-7 ya. Ketika kita membahas adverb, di situ ada materi tentang auxiliary. Nah, auxiliary do does did itu nggak boleh diikuti verb ed ya, teman-teman. Jadi di situ yang salah adalah worked-nya. Do does did itu harusnya ketemunya verb 1, bukan verb 2 atau verb 3. Jadi itu harusnya bukan did not worked, tapi did not work aja. Oke, walaupun artinya sama, tapi bentuknya beda. Ya, karena setelah do does did itu harus diikuti verb 1. Kemudian contoh kedua, an electric eel able produce electricity. Nah, ini sebenarnya kalau diartikan enak-enak aja, teman-teman. Seekor belut listrik bisa atau dapat atau mampu menghasilkan listrik. Nah, tapi di situ able itu kata sifat. Nggak bisa menjelaskan kata kerja produce. Yang bisa menjelaskan kata kerja itu cuma 2 kelas kata. Yang pertama adalah kata kerja itu sendiri dari keluarganya auxiliary. Yang kedua kelas kata keterangan atau adverb. Nah, kebetulan di keluarga auxiliary itu ada yang artinya sama dengan able, teman-teman. Oke, able itu artinya dapat atau bisa. Nah, di auxiliary terutama di keluarganya modal itu ada yang artinya juga bisa atau dapat, ya, yaitu kata can. Itu harusnya an electric eel can produce electricity. Walaupun artinya sama, tapi bentuk kalimat ini lebih tepat. Ya, karena yang bisa menjelaskan kata kerja itu bukan kata sifat. Able itu kata sifat, teman-teman. Seperti itu. Oke, kemudian contoh ketiga, he is the most best PUBG mobile player in the world. Nah, itu ada pemborosan. Superlatif, yaitu the best itu sudah artinya yang terbaik atau yang paling baik. Nggak perlu ditambahkan most lagi. Nanti jadi yang paling terbaik kan nggak enak, teman-teman. Oke, pengulangan seperti itu ya. Jadi jawabannya harusnya itu, jadi kalimatnya itu harusnya he is the best PUBG mobile player in the world. Kemudian contoh keempat, the method new was proven to be effective. Ini ada yang terbalik posisinya. Oke, jadi materi kita hari ke-6 tentang kata sifat atau adjektif, ketika dia nempel dengan benda yang dijelaskan harusnya tempatnya di sebelumnya kata benda, bukan di setelahnya kata benda. Nah, di sini ada kata sifat tapi kok ditempatkan di setelahnya kata benda berarti itu salah. Ya, yang salah adalah kata method new, teman-teman. Itu harusnya the new method was proven to be effective. Seperti itu. Kemudian contoh terakhir, one the most important skills to acquire is communication. Ya, itu harusnya ada of-nya di situ ya. Jadi harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Seperti itu. Nanti kalau diartikan salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Nah, jadi itu tadi adalah kurang lebih bagaimana atau simulasi bagaimana si pembuat soal itu menyalahkan atau merubah yang benar menjadi salah. Nah, nanti kita tantangannya adalah diminta yang mana untuk menentukan gitu ya. Jadi yang mana yang diganti tadi sama si penulis atau sama si pembuat soal. Seperti itu. Nah, dari contoh tadi, dari 4 contoh tadi, bisa ditarik kesimpulan kalau error analisis atau jenis kesalahan di dalam kalimat atau teknik si pembuat soal menyalahkan kalimatnya itu dibagi ke dalam 4 tipe atau 4 cara.
Yang pertama adalah namanya misformation. Jadi si pembuat soal itu mengganti kata yang harusnya benar jadi salah. Oke, teman-teman. Yang kedua itu addition. Si penulis itu atau si pembuat soal itu menambahkan kata yang harusnya nggak ada tapi malah ditambahkan di soal, jadi pemborosan. Jadi salah seperti itu, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada misordering, dari kata order urutan ya. Misordering ini adalah pengurutan yang tidak tepat. Jadi harusnya urutannya AB jadi BA. Kebalik seperti itu. Kemudian yang keempat ada omission, dari kata omit ya teman-teman. Artinya menghilangkan atau menghapus. Jadi jenis omission ini adalah si pembuat soal itu menghapus satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Nah, biasanya yang dihapus itu kata-kata yang kecil-kecil peritilan. Contohnya cuma gitu. Contohnya cuma of, contohnya cuma the gitu, teman-teman. Ya. Tapi kalau nggak ada of nanti jadi salah. Contohnya tadi one the most important skills, itu double subjeknya nanti. Seperti itu. Nah, untuk kita rinci satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama, tadi ya misformation. Jadi si pembuat soal itu mengganti satu kata di dalam kalimat. Jadi harusnya itu udah benar jadi salah. Nah, untuk misformation ini dia paling sering keluar. Ya, jadi dari 25 soal error analisis bisa dibilang 22 jumlah soalnya itu adalah soal misformation. Bahkan kalau pernah saya dapat 25 soal atau semuanya soal error analisis itu adalah misformation juga pernah dapat, teman-teman. Jadi bisa dibilang misformation ini adalah jenis soal error analisis yang selalu dan paling banyak keluar. Seperti itu. Nah, untuk misformation sendiri itu dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama derivational, yang kedua inflectional. Intinya gini teman-teman. Derivational itu si pembuat soal merubah kelas katanya. Jadi kelas katanya itu berubah. Oke, kalau misalkan yang inflectional itu kelas katanya sudah benar, nggak dirubah, tapi bentuknya yang dirubah. Oke, nah contoh yang kelas katanya berubah tadi adalah yang an electric eel able produce electricity. Nah, itu harusnya kan can, karena kata sifat able itu nggak bisa menjelaskan kata kerja produce. Yang bisa menjelaskan kata kerja itu auxiliary, kalau nggak gitu keterangan. Seperti itu. Jadi itu harusnya kita ganti. Kebetulan di auxiliary ada yang artinya sama yaitu can. Seperti itu. Kemudian contoh yang kelas katanya itu sudah benar, contohnya yang did not work tadi teman-teman. Setelah auxiliary do does did itu memang harus ada verb ya, tapi bentuknya bukan verb ed tapi verb 1. Jadi sama-sama verb, kelas katanya udah benar verb, tapi bentuk kelas katanya yang salah atau bentuk katanya yang salah. Bukan verb 2 atau verb 3 tapi harusnya verb 1 karena ada do does did. Nah, untuk contoh lain yang kelas katanya salah atau yang derivatif ya. Contohnya adalah my cat died yesterday. Ini kalau diartikan sebenarnya nyambung-nyambung aja. Kucingku mati kemarin. Nah, tapi kalau teman-teman analisa kalimat ini tidak memiliki predikat. Karena dead yang tulisannya DEAD itu kata sifat, teman-teman. Oke, sedangkan predikat itu harus dari kata kerja. Nah, kebetulan ada kata kerja yang artinya juga mati, yaitu die. Tulisannya DIE, teman-teman. Nah, karena ada kata yesterday atau lampau, artinya kemarin gitu ya. Maka DIE-nya itu harus kita rubah jadi verb 2, jadinya died. Nah, jadi kalimat yang benar adalah my cat died yesterday. Seperti itu. Artinya sama, cuman yang atas nggak ada predikat, jadi kalimatnya salah. Yang bawah itu ada predikatnya yaitu died. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang pembentukan kelas katanya yang salah itu contohnya adalah many wild animal are endangered today. Ya, many di sini petunjuknya ada dua petunjuk teman-teman. Yang pertama kata many, yang kedua kata are. Nah, many itu adalah determiner, jenis kata sifat yang menentukan bentuk kata bendanya. Nah, many ini nanti kata bendanya harus jamak. Jadi yang salah animal itu harusnya animals. Nah, petunjuk keduanya adalah kata are. Are itu predikat dari keluarga to be ya, yang mana dipakainya untuk subjek jamak. Jadi itu harusnya yang benar adalah many wild animals are endangered today. Jadi harus ada S-nya di situ. Oke, jadi sudah benar kata benda tapi bukan kata benda tunggal, harusnya kata benda jamak. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu adalah jenis kesalahan yang paling sering muncul yaitu misformation. Nah, untuk 3 kesalahan berikutnya yaitu yang pertama ada addition, ini jarang keluar, teman-teman. Sekalinya keluar mungkin paling banyak 2 soal. Dari 25 soal itu paling banyak 2 soal. Oke. Nah, untuk addition ini si pembuat soal menambahkan kata yang
Tidak penting, tidak perlu ditambahkan ke dalam kalimat karena nanti kalau ditambahkan jadi boros, jadi pemborosan. Contohnya yang tadi ya, he is the most best PUBG mobile player in the world. Harusnya cukup bilang he is the best PUBG mobile player in the world karena the best itu sudah bentuk superlatif dari good. Nah, untuk bilang baik itu good, untuk lebih baik itu better, untuk bilang paling baik itu the best. Nggak perlu ditambah most lagi. Seperti itu. Nah, contohnya yang lain untuk pengulangan atau pemborosan ini adalah the our manager wants to see you. Nah, kalau teman-teman masih ingat dulu waktu kita belajar chapter 6 tentang kata sifat, ada jenis determiner yang hanya bisa memilih salah satu saja untuk satu kata benda yang dijelaskan. Nah, tapi di sini ada dua, ya, yaitu the sama our. Itu miliknya artikel sama miliknya possessive adjective. Nah, artikel sama possessive adjective itu kita hanya bisa milih salah satu aja. Ya, kalau misalkan sudah ada artikel ya jangan dimasukkan posesif. Sudah ada posesif jangan dimasukkan artikel seperti itu. Jadi itu salah satu harus dihilangkan. Harusnya our manager wants to see you. Seperti itu. Atau kalau our-nya yang dihilangkan juga boleh. The manager wants to see you. Jadinya seperti itu. Kemudian kesalahan yang ketiga namanya misordering tadi ya, pembalikan posisi kalimat yang harusnya AB jadi BA. Nah, ini nanti cara mengenalinya gampang, teman-teman. Walaupun ini nggak selalu ya, bisa dibilang 90% gitu. Jenis soal misordering ini nanti ditandai dengan, jadi kan nanti yang digaris bawahi ada 4. Jadi yang 2 yang digaris bawah itu berupa kata. 2 yang lain itu berupa dua kata yang digaris bawahi seperti itu. Atau frase lah, bisa dibilang gitu. Nah, nanti teman-teman cek yang digaris bawahi 2 dulu. Karena biasanya itu adalah jenis soal misordering. Ada yang kebalik gitu. Nah, untuk contohnya yang tadi adalah the method new ya, harusnya the new method seperti itu. Contoh lainnya, the actor main forgot the script. Itu harusnya adalah the main actor forgot the script. Artinya, aturannya sama teman-teman. Adjektif dulu baru kata benda atau noun. Oke, jadi kebalik itu. Kemudian kesalahan terakhir, ini yang termasuk paling sulit ya teman-teman, karena ada yang dihapus gitu. Jadi kesalahannya itu nggak kelihatan, karena ada yang hilang gitu. Jadi si pembuat soal itu menghapus satu kata yang ada di dalam kalimat. Dan biasanya yang dihapus itu kecil-kecil teman-teman. Peritilan-peritilan kecil-kecil yang kita kayak nggak penting itu nggak ada nggak apa-apa, nggak kita kira nggak ada nggak apa-apa gitu. Padahal kalau nggak ada nanti jadi salah. Nah, contohnya tadi yang one the most important skills to acquire is communication, harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Seperti itu. Nah, contoh lainnya adalah man hit into that tree last night. Ini kalau diartikan, pria menabrak pohon itu tadi malam. Nah, ini kalau saya menyampaikan informasi ke teman-teman atau saya memberikan berita ke teman-teman. Guys, pria menabrak pohon itu tadi malam. Kalimat saya ada yang hilang nggak teman-teman informasinya? Nah, misalnya pasti teman-teman nanti tanya, pria yang mana Zar gitu. Jadi prianya itu harus diperjelas. Karena nggak mungkin seluruh dunia, pria di seluruh dunia kan banyak banget. Semuanya nabrak pohon itu kan nggak mungkin teman-teman. Seperti itu. Jadi ya harus diperjelas pria yang mana. Nah, cara memperjelas benda itu caranya menambahkan determiner sebelumnya. Bebas determiner apapun. Misalnya misalnya the, misalnya that, seperti itu. Jadi contohnya di sini saya pakai yang ya, boleh the, boleh that, boleh misalnya teman. A man hit into that tree last night. Seorang pria menabrak pohon itu tadi malam. Nah, lebih enak didengar, lebih lengkap ceritanya. Nah, terus misalkan teman-teman ada pertanyaan, Dusur berarti kita harus mengartikan. Jawabannya tidak selalu, teman-teman. Ya, sebenarnya ini juga ada aturannya di grammar. Nah, di grammar itu aturannya adalah kata benda ya, kalau dia bisa dihitung, contohnya man ini dan jumlahnya tunggal, apalagi menceritakan sesuatu di lampau, dia nggak bisa nggak bisa lepas tanpa determiner atau harus dikasih determiner. Ya, itu aturannya di grammar. Nah, kalau pertanyaannya kenapa kok ada aturan itu di grammar? Nah, alasannya yaitu tadi, nanti kalau diartikan itu nggak lengkap. Nah, sebenarnya aturan grammar itu ada sebab-sebabnya, teman. Kenapa kok gitu? Kenapa kok gitu? Seperti itu. Oke, jadi itu adalah aturannya tadi atau cara menjawabnya. Omission ini jarang keluar ya, teman-teman. Paling banyak yang saya pernah temui di satu paket soal error analisis itu ada 2 soal seperti itu. Oke, mungkin sebelum ke contoh latihan soal, ada yang ingin ditanyakan dulu?
Agak susah ya, Sir, tipe part B soal yang ini. Nah, teman-teman untuk part B ini memang, sebenarnya teorinya sama. Maksudnya secara materi, secara teori itu sama dengan materi hari pertama sampai hari ke-8. Yaitu pondasinya atau apa ya, basic gitu. Nah, nanti di part B ini yang bikin sulit adalah kemampuan tabungan vocab teman-teman. Ya, karena di sini nanti vocab benar-benar sangat, menentukan. Semakin banyak vocab teman-teman, semakin gampang mengerjakan soal error analisis ini. "Loh, Sir, saya vocabnya lemah." Jangan khawatir, karena memang mumpung teman-teman belum real test, bisa, hajar latihan sambil latihan nanti kalau dapat vocab baru ditulis. Karena saya juga masih banyak kekurangan vocab teman-teman, dan kalau belajar juga masih sering saya tulis, seperti itu. Jadi, kalau lebih susah, yes, that's right. Karena, biasanya kan kalau orang itu mencari yang benar kan, ini mencari yang salah gitu. Terus ada tips juga misalnya teman-teman lagi latihan bentuk soal bagian pertama yang kita disuruh melengkapi kalimat itu. Nah, pilihan A, B, C, D-nya itu setelah teman-teman memilih yang benar, kira-kira dieliminasi. Yang salah itu kira-kira kenapa, dicari alasannya. Nah, itu juga melatih teman-teman untuk mengerjakan soal part B ini atau error analysis ini. Seperti itu. Jadi memang, vocab ya teman-teman di sini nanti yang lebih, itu vocab lagi. Tapi tetap kok sebenarnya pondasinya atau teorinya itu penggunaan kelas kata di kalimat, seperti itu. Mencari-cari kesalahan ya Mister, betul. Jadi nanti di sini kita disuruh mencari-cari kesalahan di dalam kalimat. Jadi si pembuat soal itu sebenarnya juga bikin ribet. Jadi sudah ada kalimat yang utuh dan benar, sama dia ada yang disalahin gitu, ada yang dirubah jadi akhirnya salah bentuknya, entah salah penggunaannya, salah urutannya, atau bahkan ada yang dihilangkan seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti dikasih satu kalimat utuh seperti ini, kemudian nanti ada 4 yang digarisbawahi. Ada yang berupa kata, satu kata, ada yang lebih dari satu kata, seperti itu. Nah, sebenarnya caranya kalau teman-teman belum terbiasa dengan soal error analisis ini, bisa dengan cara yang selama ini kita pelajari. Jadi tahap pertama, cek secara sentencing dulu, cek kelengkapan SPOK, oke, atau SP lah misalkan yang paling harus ada ya. Cek secara sentencing dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya gypsum, kemudian ada conjunction that, subjeknya it, predikatnya is, kemudian tidak ada predikat lagi, tidak ada conjunction lagi. Nah, berarti sentencing nggak ada masalah. Kalau sentencing nggak ada masalah, berarti yang kedua, tahap kedua teman-teman, masalahnya adalah di phrasing. Nah, phrasing ini materi kita hari ke-6 sampai hari ke-8. Ya. Nah, caranya berarti langsung kita loncat-loncat ke yang digaris bawahi seperti ini. Kita cocokkan dengan kata sebelum dan kata setelahnya. Nah, yang pertama ada to, itu sebelumnya ada to be. To be itu berdiri sendiri ya, teman-teman, kalau setelahnya tidak diikuti kata kerja. Artinya dia predikat berdiri sendiri seperti ini, ya. Nah, berarti yang to itu juga berdiri sendiri menjelaskan kata setelahnya. Nah, setelahnya itu adalah soft, itu kata sifat, artinya lembut atau lembek gitu ya, atau lunak seperti itu. Nah, yang bisa menjelaskan kata sifat itu hanya kata keterangan. Nah, to itu memang kelas katanya kata keterangan, teman-teman. Dia keluarganya adverb of degree. Sama kayak very, sama kayak extremely, sama kayak rather, sama kayak the most, sama kayak more yang artinya lebih, seperti itu. Nah, berarti secara kelas kata to ini nggak ada masalah. Kita lanjutkan bacanya. Nah, setelah kata soft itu dia menggunakan conjunction that. Berarti kita harus kembali lagi ke yang depan tadi, teman-teman. Oke, yang depan ini salah. Kenapa? Ini materi kita hari ke-8 kemarin, materi kita terakhir. Nah, ini gandengan kata. That, conjunction that itu gandengannya bukan to. Ya, gandengannya adalah so atau such sebenarnya. Tapi kalau such harus ada kata benda dulu baru that. Nah, karena di situ nggak ada kata benda, cuma kata sifat aja, maka hanya bisa diisi dengan so. Oke, jadi ini kalimatnya harusnya gypsum is so soft that it is easy to scratch it with a fingernail. Nah, tapi sama si pembuat soal so-nya itu diganti jadi to, teman-teman. Jadi salah. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau diartikan gips itu sangatlah lunak sehingga mudah untuk menggoresnya dengan kuku jari saja. Ini kalau dicontohkan yang di hari ke-8 itu yang gini, teman-teman. The weather is so hot that that I've spent all my money on iced tea.
Cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Nah, itu contoh pertama ya. Kita ke contoh kedua. Caranya sama, teman-teman. Kalau misalkan belum terbiasa dengan soal error analysis, teman-teman boleh analisa dulu secara sentencing, secara garis besar atau permukaan ya. Cari predikat dulu, di situ ada kata may be considered, subjeknya adalah cadence, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya sentencing nggak ada masalah, teman-teman. Masalahnya di phrasing kita lihat satu-satu. Yang pertama ada be. Be itu adalah verb 1 dari to be, teman-teman. Nah, kenapa dia pakai verb 1? Karena sebelumnya pakai modal. Modal itu setelahnya harus verb 1 ya. Kemudian setelahnya to be itu verb 3, berarti pasif. Oke, berarti nggak apa-apa pakai to be di situ. Nah, di situ kan ada objeknya yaitu the rise and fall. Nah, teman-teman beberapa kata kerja memang kalau dipasifkan boleh punya objek. Yaitu ada di folder hari ketiga di Google Drive. Oke, jadi beberapa kata kerja ketika dipasifkan itu boleh punya objek. Ya, di situ objeknya adalah the rise sama fall. The fall gitu ya. Jadi the rise dan the fall. Jadi the sama n-nya itu nggak ada masalah, teman-teman. Nah, masalahnya adalah di intensified. Ya. Jadi teman-teman sebelumnya kata intensified ada kata in, itu kelas katanya adalah preposisi. Masih ingat preposisi itu setelahnya harus diikuti apa? Untuk dirubah jadi keterangan, teman-teman. Ini materi kita hari ke-7. Noun. Ya, harus diikuti noun atau pronoun ya. Nah, berarti di situ harusnya bukan intensified. Kan ini verb 2 atau verb 3. Nggak bisa, teman-teman. Jadi harusnya noun. Itu harusnya intensification. Mana tadi? Nah, ini. Harusnya intensification. Artinya penguatan. Seperti itu. Terus, Sir, misalkan itu gerund boleh nggak intensifying? Nggak bisa, teman-teman, kalau di situ gerund. Gerund itu harus mengikuti aturan kata dasarnya. Intensifying itu kata dasarnya intensify, artinya memperkuat atau menguatkan. Yang mana dia butuh objek. Kalau kita tetap ganti intensifying, walaupun gerund itu kata benda ya, tapi dia butuh objek, sedangkan setelahnya ini tidak ada objek. Nabrak off di situ, preposisi ya. Jadi harusnya diisi dengan kata benda murni yaitu intensification. Nanti kalau dibaca, cadence may be considered the rise and fall in intensification of sounds. Kalau diartikan, cadence bisa dianggap kenaikan dan penurunan dalam penguatan suara. Seperti itu. Contoh terakhir, caranya sama ya, cari predikat dulu kalau teman-teman belum terbiasa dengan soal seperti ini. Di situ ada predikat have, subjeknya adalah most cities, artinya hampir semua kota. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction, artinya kalimat sudah lengkap. Berarti masalahnya bukan di sentencing, teman-teman, tapi di phrasing. Nah, kita cek satu-satu. Yang di depan itu ada series sama major. Nah, major itu kata sifat, series itu adalah kata benda. Ini kebalik, teman-teman. Jadi jawabannya yang alpha ya, yang series major itu harusnya most major series. Ini materi hari ke-6. Adjektif, ketika dia menjelaskan kata benda dan nempel dengan yang dijelaskan, tempatnya adjektifnya dulu baru kata benda. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu semuanya cuman mereview atau rekap ulang aja, teman. Hanya bentuk soalnya aja yang beda gitu ya. Bukan melengkapi kalimat lagi tapi lebih ke mencari yang salah yang mana. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum praktek latihan, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Di sini ada satu soal, jangan takut salah, dicoba dulu. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban spice, ada juga derived ya. Oke, mari kita cek bersama, teman-teman.
Seperti biasa kalau teman-teman belum terbiasa dengan soal seperti ini, bisa kita cek dulu secara sentencing. Di situ ada is, predikatnya, subjeknya adalah saffron. Kemudian tidak ada predikat lagi ya. Derive di situ verb 3, teman-teman. Karena setelahnya nggak ada objeknya. Sedangkan derive verb satunya artinya adalah memperoleh atau mendapatkan. Ya, dia butuh objek. Kalau nggak ada objeknya berarti itu verb 3. Nah, kemudian sudah nggak ada conjunction juga, nggak ada predikat lagi, kalimat sudah lengkap. Berarti sentencing nggak ada masalah. Kita cek satu-satu, yang di depan sendiri verb 3 di sini nggak apa-apa ya, teman-teman. Karena memang nggak ada objeknya. Dan verb 3 itu tidak bisa jadi predikat. Kita tidak butuh predikat lagi karena nggak ada conjunction. Jadi derive itu nggak masalah di situ. Is di situ adalah predikat dari subjek saffron, dia tunggal. Maka pakai is juga nggak ada masalah. Bravo is okay ya. Kemudian one of the most itu superlatif, teman-teman. The most itu yang paling gitu ya. Dia adalah keterangan adverb kelas katanya menjelaskan kata sifat expensive. Nah, berarti the most ini nggak ada masalah juga. Oke. Nah, yang salah adalah kata spice, bumbu di situ ya. Nah, kenapa spice salah? Karena di situ ada kata one of the. One of the itu artinya salah satu, teman-teman. Kalau saya bilang misalkan kita mau bilang di dalam kalimat menggunakan kata salah satu. Rita adalah salah satu dari murid yang rajin di kelas. Itu pasti murid yang dimaksud banyak gitu. Jadi Rita itu adalah salah satu. Namanya salah satu itu dari banyak, teman-teman. Dari jamak. Jadi atau kalau di grammar itu aturannya one of the itu diikuti kata benda jamak. Seperti itu. Jadi itu yang salah spice-nya ya, harusnya spices. Ini kalau dibaca, saffron derived from the stigma of crocus flowers is one of the most expensive spices. Kalau diartikan, saffron yang didapat atau yang diperoleh dari stigma itu adalah ujung putik ya, putik dari bunga krokus merupakan salah satu dari atau salah satu jenis bumbu-bumbu yang paling mahal. Kalau diartikan seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi di nomor berikutnya. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Kemudian kita bahas bersama. Ada matter, mungkin maksudnya matters gitu ya. Ada called, ada it. Oke, matters seharusnya matters. Baik, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa kita cek dulu secara sentencing. Di situ ada predikat is made, itu pasif ya. Subjeknya adalah all matter. Oke. Kemudian tidak ada predikat lagi, called di situ dia verb 3 ya, teman-teman, yang artinya yang disebut atau yang dipanggil gitu ya. Nah, itu verb 3 bukan predikat, juga tidak ada conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Oke, nggak ada masalah dengan sentencing. Berarti masalahnya adalah di phrasing. Kita cek satu-satu. Yang pertama ada matter di subjek, itu kata benda, artinya material atau zat gitu ya. Kemudian, nah sebelumnya ada all. All itu bisa diikuti kata benda jamak atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, matter itu nggak bisa dihitung, teman. Sebenarnya matter itu bisa dihitung, bisa juga tidak dihitung. Nah, di sini dia yang tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena setelahnya is. Kalau misalkan di sini kita ganti matters, nanti malah salah, teman-teman, karena predikatnya is. Ya, harusnya are. Nah, berarti itu is-nya yang salah. Nggak bisa karena dia nggak digaris bawahi, teman-teman. Yang dirubah sama si pembuat soal itu hanya yang digaris, salah satu dari yang digaris bawahi. Seperti yang nggak digaris bawahi itu jadi petunjuk, teman-teman. Itu udah benar yang nggak digaris bawahi. Berarti yang alfa nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah yang it, teman-teman. Alasannya kenapa? Karena is made itu adalah pasif. Pasif itu tidak bisa punya objek, ya. Nah, di sini sedangkan setelah is made itu dia punya objek. Ya, jadi itu harusnya kita cukup bilang is made up of, seperti itu aja.
Jadi kalimatnya harusnya all matter is made up of tiny particles called atoms. Seperti itu, teman-teman. Oke, nanti kalau diartikan semua zat dibuat dari partikel-partikel kecil yang disebut dengan atom. Oke, jadi ini materi hari ketiga ya, teman-teman, tentang pasif atau kata kerja itu. Pasif itu nggak boleh punya objek, kecuali beberapa kata kerja yang saya list di folder hari ketiga itu. Kata kerja yang kalau dipasifkan boleh punya objek. Tapi made itu kalau yang artinya membuat, itu dia nggak boleh punya dua objek. Tapi kalau made yang artinya membuatkan, nah itu boleh punya dua objek, teman-teman. Tapi kalau di tuple structure, made itu artinya membuat, bukan membuatkan. Seperti itu. Oke. Kecuali kalau di speaking itu biasanya cerita gitu ya, membuatkan itu baru bisa membuatkan siapa apa gitu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba lagi waktunya sebentar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Kenshin, Kenshin. Ada juga ya Kenshin ya maksudnya. Ya, that's right teman-teman. Yang salah adalah Kenshin itu dari bentuk aja udah kelihatan salah ya. Karena modal itu harus diikuti verb 1 harusnya, bukan verb 3. Oke, jadi yang salah betul yaitu yang Kenshin. Oke, nah kalau misalkan teman-teman ini yang saya maksud dengan insting teman-teman. Tanpa menganalisa subjek predikat pun, kalau teman-teman sudah melihat ada yang janggal atau melawan hukum alam gitu ya, sudah kita pelajari selama ini, nah berarti itu salah gitu. Jadi Kenshin di sini salah teman-teman. Karena modal nggak boleh diikuti verb 3, itu secara bentuk sudah salah. Modal itu harusnya diikuti verb 1. Nah, tapi di situ kita memang butuhnya yang pasif, teman-teman. Kenapa? Karena setelahnya si tidak ada objeknya. Adanya cuman keterangan tempat atau posisi atau location gitu ya. Jadi itu harusnya dipasifkan. Di situ kita sorry ini bukan misformation ya, tapi ini omission, kehilangan. Kita kehilangan to be di situ. Jadi harusnya adalah can be seen. Jadi kalimat yang benar adalah the iridescence of butterfly wings can be seen only at specific angles of light. Kalau diartikan apa ya? Corak atau ya bisa dibilang corak gitu ya. Jadi corak dari sayap-sayap kupu-kupu itu bisa dilihat hanya di hanya maksudnya hanya dari gitu ya, hanya dari sudut tertentu dari cahaya. Seperti itu. Oke, kita lanjut sebentar. Sebenarnya ada bertanya, mengapa bukan can see, Mister? Karena kalau can see aktif, Mister. Jadi nanti kalau diartikan corak dari sayap kupu-kupu apa namanya? Kupu-kupu sorry, corak dari sayapnya kupu-kupu bisa melihat hanya pada sudut-sudut tertentu dari cahaya. Kan gak enak. Masa corak kupu-kupu melihat? Kan harusnya dapat dilihat. Nah, melihat pun dia butuh objek, sedangkan di situ tidak ada objeknya. Seperti itu. Jadi harusnya pasif. Kalau can see kan aktif. Gimana bisa dapat ya? Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, time's up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Baik, ada jawaban many, ada juga being. Oke, antara being atau many ya, kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat dulu. Kalau teman-teman misalkan eh, penasaran ya, di situ ada is covered. Subjeknya adalah many of Earth's surface. Nah ini di dalam subjek ini ada yang bermasalah teman-teman. Yaitu many sama surface ini nggak boleh ketemu. Nah kenapa? Karena many itu kata bendanya harus jamak. Sedangkan surface itu nggak bisa dihitung, nggak boleh pakai many juga. Kalau misalkan di situ mau bilang banyak dari permukaan, itu pakainya much. Nah, nanti kita untuk mengetahui apa yang manakah yang salah, itu nanti caranya kita lihat predikatnya. Ya, predikatnya adalah is, maka subjeknya harus tunggal. Jadi surface itu udah benar, kata benda yang nggak bisa dihitung itu dianggap tunggal, teman-teman. Oke, nah berarti yang salah adalah many-nya. Jadi itu harusnya adalah much. Nah kalau being itu sudah benar teman, karena gini, being itu kalau dia di predikat sebelumnya harus ada to be-nya. Kalau di predikat ya, tapi di situ kan kita nggak butuh predikat lagi karena nggak ada conjunction sama sekali di soal. Ya kan? Jadi itu udah benar of it being ocean. Seperti itu. Ya, jadi nanti kalau dibenarkan atau di apa namanya? Ditulis kalimatnya yang benar adalah much of earth surface atau some of earth surface seperti itu ya. Atau a lot of earth surface is covered by water with approximately 71% of it being ocean. Kalau diartikan banyak dari permukaan bumi ditutupi oleh air dengan kira-kira 71% darinya adalah lautan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi teman-teman. Oke, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Baik, ada jawaban in, semuanya menjawab in ya, teman-teman. Mari kita cek bersama. Di situ sebentar, ada in. Oke, semuanya menjawab in ya. Di situ ada predikat is stored, teman-teman. Subjeknya adalah bile. Kemudian, nah di situ ada conjunction before ya. Ada subject it. Kemudian, nah teman-teman, tapi di sini tidak ada predikat lagi. Ya, berarti bukan in yang salah ya. Di sini yang salah adalah kata release. Nah, dengan mencari subjek predikat di awal, kalau masalahnya misal tentang sentencing, langsung ketemu. Seperti ini. Jadi, di situ kita kehilangan predikat, teman-teman. Doser release itu bukannya verb 2 ya? Bukan, teman-teman. Ini verb 3. Kenapa? Karena release verb satunya artinya adalah mengeluarkan atau melepaskan. Yang mana itu adalah kata kerja butuh objek. Nah, sedangkan setelahnya tidak ada objeknya. Otomatis ini bukan verb 2 tapi ini verb 3. Nah, supaya verb 3 jadi predikat itu sebelumnya harusnya dikasih to be. Ini omission, teman-teman. Penghilangan to be, ya. Jadi yang salah adalah yang Charlie, harusnya in the human gallbladder bile is stored before it is released for digestion. Nah, kalau diartikan di dalam gallbladder itu kantung, saya nggak tahu gallbladder ini anatomi tubuh, teman-teman. Gallbladder itu pokoknya ini bagian tubuh ya. Jadi di dalam kantung organ tubuh manusia, bile itu kalau nggak salah cairan apa itu ya? Ya, kantung empedu. Ada yang membantu saya. Oke, thank you Mr. Doni kalau nggak salah ini. Thank you Mr. Doni. Jadi di dalam kantung empedu manusia, bile ini sejenis cairan ya, teman-teman. Bile itu disimpan sebelum akhirnya dia dibuang. Nah, ini kan pasif tadi. Jadi dibuang atau dikeluarkan untuk digestion atau pencernaan. Nah, mungkin bile ini maksudnya sejenis asam lambung ya. Mungkin teman-teman. Saya nggak yakin tapi
Kalau dari ceritanya ini mungkin sejenis asam lambung. Oke, tapi jawabannya tadi secara struktur yang rilis ya, karena verb 3 di sini tidak bisa jadi predikat, karena ada conjunction subject yaitu before sama it, maka kita butuhnya di situ predikat. Jadi harusnya is released. Oke, kita coba lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban millions, ada juga jawaban ago. Alright, ada juga shaping. Oke, antara shaping, millions, atau ago. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu kalau teman-teman belum terbiasa dengan soal kayak gini ya. Di situ ada predikat has been, subjeknya cycle. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction. SP sudah lengkap berarti ya. Kemudian kita cek satu-satu secara phrasing. Cycle di situ kata benda setelah kata the, nggak ada masalah. Dia tunggal karena predikatnya menggunakan has, verb SES. Berarti nggak ada masalah juga ya teman-teman. Kemudian yang bravo itu shaping, verb ing. Dia adalah gerund. Ya, gerund itu adalah kata kerja yang difungsikan menjadi kata benda. Bentuknya adalah verb ing. Nah, apakah di sini kita butuh kata benda? Jawabannya iya, teman-teman. Karena di situ ada preposisi in. Preposisi kalau setelahnya mau diikuti kata benda dan dia adalah dijadikan noun-nya itu harus diingkan. Jadi shaping coastal landscapes seperti itu. Berarti shaping nggak ada masalah, teman-teman. 4 millions. Nah, kata million atau penanda misalnya ada kita mau bilang juta, mau bilang ratus, mau bilang puluh. Kalau misalkan di sini tidak ada berapanya, tidak ada misalkan 10 juta, 10 million misalnya, atau 1 million, atau 1000, atau 100, itu harus dikasih S. Kalau nggak ada ya. Tapi kalau ada, jangan dikasih S. Jadi contohnya 1000 itu 1000, bukan 1000s. 2000 itu 2000, bukan 2000s. Ya, teman-teman. Nah, tapi kalau nggak ada two, nggak ada one, nggak ada berapa-berapanya, itu baru di-S-kan, dijamakkan. Thousands of. Misalnya, hundreds of. Tapi kalau ada one-nya, 100. Nggak boleh 100s. Nggak bisa, teman-teman ya. Nah, di sini karena nggak ada penjumlahnya, maka dia ditambahkan S, dijamakkan. Nggak apa-apa. Millions nggak ada masalah, teman-teman. Nah, yang salah adalah kata ago. Nah, kenapa kok ago salah? Nah, saya akan ilustrasikan ke dalam contoh dalam bahasa Indonesia aja, teman-teman, supaya gampang ya. Nah, di sini saya punya 2 kalimat, teman-teman bandingkan. Yang mana yang masuk akal, yang mana yang enak didengar. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja atau belajar gitu. Saya sudah belajar bahasa Inggris selama 5 bulan. Kalimat pertama. Kalimat kedua, saya sudah belajar bahasa Inggris selama 5 bulan yang lalu. Nah, saya ulangi ya. Misalkan saya bilang ke teman-teman nih, saya sudah belajar bahasa Inggris selama 5 bulan. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, saya sudah belajar bahasa Inggris selama 5 bulan yang lalu. Enak yang mana teman-teman kalau didengar? Pertama. Yang pertama ya. Jadi kata kunci teman-teman adalah kata selama. Selama itu cukup diikuti berapa lama teman-teman atau durasi. Nggak perlu dikasih kata yang lalu. Karena nggak enak kalau kita bilang, saya sudah belajar bahasa Inggris selama 5 bulan yang lalu. Nah, selama kok 5 bulan yang lalu ya, selama 5 bulan aja. Nah, kalau mau dikasih yang lalu dan sebelumnya dikasih preposisi, itu preposisinya bukan selama tapi sejak. Oke, jadi ini bedanya for sama since, teman-teman. Jadi kalau misalkan for, jangan dikasih go ya, jadi selama 5 bulan aja. Tapi kalau since yang artinya sejak,
itu baru kita kasih ago, artinya yang lalu. Nah, karena petunjuknya teman-teman di soal itu adalah kata for, sebelumnya kata millions, ya, maka tidak perlu kata ago. Itu harus dihapus saja kata agonya. Jadi harusnya kalimat ini berbunyi, the cycle of tides has been instrumental in shaping coastal landscapes for millions of years. Kalau diartikan, siklus dari gelombang pasang, ya, telah menjadi penting dalam membentuk daratan-daratan pantai selama jutaan tahun. Seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman Sir, ke mau nomor. bertanya? Boleh, Miss, silahkan. Iya, berarti kalau misalkan ada for, itu setelahnya nggak bisa dikasih ago. Dan ago Betul. hanya bisa dipasangkan dengan since gitu ya, Sir? Atau ada yang selain since yang bisa berpasangan dengan ago? Oke, that's good question. Nah, kalau pertanyaannya for nggak boleh dipasangkan dengan ago, betul, Miss. Tapi apakah ago gandengannya cuma since? Jawabannya bukan. Kalau misalkan nggak ada since, nggak apa-apa pakai go. Tapi itu nanti tenses-nya pas ya. Contohnya gini, saya mendaftar di Kingdom 1 bulan yang lalu. Itu nggak ada sejaknya, ya kan? Nanti kalau ditranslate, I registered for a program in Kingdom a month ago. Nggak perlu dikasih for atau since, itu bisa. Jadi ago itu bisa pakai since, juga bisa dia berdiri sendiri tanpa preposisi. Seperti itu, Mas. Oke, thank you, Sir. Dapat ya? Keinget lagunya Adele, A Million Years Ago. Alright. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Tapi dapat ya secara penjelasan saya tadi ya dengan contoh 2 tadi. Jadi kalau misalnya pakai for itu kan kalau for-nya diikuti ini ya, diikuti waktu ya teman-teman. Ini kan waktu millions of years. Maka jangan dikasih ago karena nanti nggak nyambung artinya nggak masuk akal. Tapi kalau pakai since dikasih ago itu boleh. Nggak harus tapi boleh. Oke, atau kalau mau pakai go tanpa since juga boleh. Jadi dia berdiri sendiri, tapi jangan present. Itu harusnya lampau. Kalau misalkan nggak ada since-nya. Seperti itu. Baik, ya ada pertanyaan? Kita lanjut lagi ternyata sudah habis tuh. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai error analysis ya. Jadi ada 4, si pembuat soal itu mengganti kata yang sudah benar di dalam kalimat. Jadi yang pertama si pembuat soal itu mengganti satu kata. Jadi salah akhirnya. Nah, diganti itu bisa saja kelas katanya berubah, bisa saja kelas katanya nggak berubah tapi bentuknya yang berubah atau salah gitu ya. Kemudian yang kedua, kadang si pembuat soal itu membalik 2 kata yang sudah posisinya benar ya, AB jadi BA. Kemudian yang ketiga, itu si pembuat soal biasanya menambah-nambahi kata yang nggak penting, nggak perlu di dalam kalimat. Yang keempat, si pembuat soal biasanya menghapus satu kata yang harusnya ada di kalimat. Jadi ada 4 itu teman-teman. Nah sebenarnya yang paling banyak itu yang diganti. Tapi yang 3 tadi yang dihilangkan, yang dibalik, yang ditambah-tambahin itu biasanya keluarnya di soal structure TOEFL yang ITS itu cuma 1, kadang cuma 2 seperti itu. Tapi keluar justru itu yang bikin dia sulit ya karena kita biasanya nyari yang mana yang diganti, kadang tiba-tiba soalnya itu ya bukan diganti tapi dihilangkan atau misalnya ditambahi harusnya atau misalkan dibalik seperti itu. Itu kan agak beda seperti itu. Tapi nggak apa-apa nanti kalau teman-teman udah terbiasa, seperti yang saya rasakan ya teman-teman, kalau udah terbiasa itu nanti akan terbentuk insting. Tanpa harus lama-lama pun itu nanti jawab enak banget. Ini pasti salah, ini pasti salah. Oh ada for, nggak mungkin pakai ago. Ago hapus seperti itu. Maksudnya yang salah agonya. Atau misalkan ada ago yang digaris bawahi for-nya. Oh berarti for salah. Harusnya since. Misalnya gitu. Oke, jadi nanti itu apa namanya? Akan terbentuk insting ketika teman-teman hajar latihan terus-terus seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman before we dismiss the class. Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada ketika teman-teman nanti latihan menemukan kesulitan apapun silahkan japri saya. Oke. Thank you so much for today Sir, everyone. bentar. Mau tanya, Sir. Oke. Iya, gimana Iya, Miss? tadi di soal sebelumnya kan ada in the United States. Nah, terkait dengan the determiner, itu apakah ada nama negara tertentu atau kota tertentu yang harus selalu diikuti dengan the? Oke. That's good question. Jadi gini teman-teman. Kenapa kok the United States itu dikasih the gitu ya? Karena dia cuma ada satu. Itu bukan nama teman-teman. United States itu bukan nama ya.
Kalau Amerika itu baru nama. Makanya nggak ada the America. Seperti itu. Tapi kalau misalkan apa? Contohnya Indonesia, di Indonesia itu nggak ada, teman, karena itu nama. Itu nama negara. Tapi kalau the United States, contohnya lagi adalah the apa namanya? Dominion The Dominic Union itu miliknya Kanada. Terus misalkan the UK, the United Kingdom itu kan satu kesatuan Inggris, kemudian Irlandia, kemudian beberapa negara lah di situ. Jadi kalau dia serikat itu atau satu kesatuan atau organisasi pakai the nggak apa-apa karena itu merujuk ke satu organisasi itu, nggak ada yang lain. Seperti itu. Karena Amerika Serikat cuma satu itu. Maksudnya cuma satu serikat itu. Walaupun banyak negara ya, tapi nggak ada lagi Amerika Serikat di dunia ini selain Amerika Serikat itu. Jadi makanya pakai the. Nah, tapi kalau nama, contohnya saya namanya Priski, jangan dikasih the Priski nggak bisa. Kecuali nama marka. Misalnya saya keluarga saya nanti keturunannya nyebutnya keluarganya Priski itu The Priskis. Jadi dikasih S. The Simpsons. Nah, itu di kartunnya Amerika itu ada namanya The Simpsons. Itu maksudnya keluarganya Simpson atau marga Simpson seperti itu. Dapat ya, Miss? Ya, Contohnya gini. berarti kalau Ya. Contohnya gini, matahari. Nah, matahari itu pasti the sun. Ya, teman-teman, karena cuma satu itu matahari, nggak ada yang lain. Oke, contoh lagi adalah satu lagi tadi mau the world, dunia ini. Nah, kalau kita mau bilang dunia itu pakai world harus pakai the. Jadi the world. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss? ya, berarti kalau kayak posisi tertentu itu bisa menggunakan the. Namun untuk kayak United States atau yang tadi apa United Kingdom itu malah salah Harus kalau pakai the. the-nya dihilangkan gitu ya, Sir? Betul. Itu memang karena memang dia cuma ada satu, Miss. Benda yang apa? Cuma ada satu di alam semesta. Itu kita kasih the. Seperti itu. Oh Nah, ya, tapi berarti kalau udah Earth, paten ya, Sir? betul, itu bisa dibilang udah paten. Contohnya the world. Itu kalau the-nya dihilangkan, teman-teman, itu salah. Ya, jadi harus ada the-nya. The world. Itu bisa dianggap satu kesatuan lah gitu. Kalau Earth beda lagi. Earth itu kalau dia merujuk kepada planet, itu harus dikasih the. Tapi kalau Earth itu merujuk ke nama, jangan dikasih the. Ya, teman-teman. Jadi Earth itu intinya punya dua bentuk. Dia boleh the Earth, boleh Earth aja. Nah, the Earth itu maksudnya Earth-nya itu planet, nama planet. Nah, kalau Earth aja nggak ada the-nya, itu nama. Seperti itu. Ya benar sih, nama planet juga. Intinya boleh the Earth, boleh Earth. Nggak salah dua-duanya. Oke, ya. Dapat Thank ya, you, Miss? Sir. Alright. Mister, nanya Mister. Ya, boleh, Mister? Silakan. Penggunaan being gimana, Mister? Being itu jadi gini, teman-teman. Being itu verb apa? Sorry, being ya. Being itu verb apa? Verb ing. Verb ing. Nah, kalau misalkan penggunaannya being gimana? Itu mengikuti penggunaan verb ing. Nah, kapan kita menggunakan verb ing? Verb ing yang berdiri sendiri, teman-teman, tanpa auxiliary sebelumnya, dia ada dua fungsi di kalimat. Yang pertama, dia berfungsi sebagai gerund. Gerund itu kata benda. Oke, nah tempatnya kata benda itu kalau nggak di subjek, ya di objek. Oke, contohnya adalah bersamamu mengajarkanku arti sebuah apa itu lagu saya lupa. Kenyamanan gitu ya. Itu kalau di Inggris kan being with you teaches me the meaning of apa tadi? Kenyamanan itu berarti comfort, the meaning of comfort misalnya atau convenience misalnya ya. Atau joy misalnya kebahagiaan atau peace kedamaian misalnya. Being with you teaches me the meaning of comfort atau peace dan sebagainya itu. Itu dia sebagai subjek gitu ya. Gimana, Mister? Dapat nggak? Kalau misalkan nggak pakai being kan juga bisa, Mister. Misalkan langsung with you. Nggak bisa. Kalau kita bilang with you, kalau diartikan memang bisa ya kalau di dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris with you itu kan keterangan, Mister. Preposisi diikuti kata di sini kata ganti ya sebagai object of preposition ini menjadi keterangan. Keterangan itu nggak bisa menjadi subjek. Seperti itu, Mister. Jadi being itu ditambah verb 1 ya, Mister? Karena dia kalau misalkan setelahnya diikuti kata kerja, itu nggak boleh verb 1, Mister. Verb 3 atau verb
ing. Tapi being karena dia sudah verb ing, diikuti verb ing itu jarang. Walaupun boleh secara dan mungkin ada. Kalau teman-teman di Youglist misalkan gimana ya? Being interesting misalnya ya. Being interesting itu ada. Kayak pengulangan tapi itu ada. Atau kita cek ya seperti biasa. Kalau kita mau mengecek apakah dalam bahasa Inggris itu ada atau tidak, kita bisa mengunjungi website Youglist. Sebentar teman-teman, saya bukakan Youglist. Youglist.com. Tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke Youglist ya. Belum, Sir. Oke. Sudah, Mister. Sudah, oke. Mari kita cari kata being, misalnya being apa ya? Being, misalnya interesting, ada nggak ya? Being interesting. Mari kita cek. Nah, ada kan? We see data being interesting at. Atau sebentar, saya share suaranya juga ya, biar teman-teman bisa. Preserve it for longer and longer having it, right? We see data being interesting at the point of creation. Ada ya, coba lagi. So, fortunately, the gift of being interesting. Nah, itu tadi teman-teman. The gift of being interesting. So, fortunately, the gift of being interesting. Nah, pertanyaan saya gini. Kenapa kok di situ the gift of being? Kenapa bukan the gift of be atau misalnya the gift of been misalnya? Alasannya kenapa? Tahu nggak teman-teman? Atau saya pancing dulu. Of itu kelas katanya apa? Preposition. Setelahnya harus diikuti Noun. noun. Betul. Jadi preposition itu harus diikuti noun ya. Nah, Nah, kalau setelahnya mau diikuti verb, maka verbnya harus dirubah jadi noun. Caranya gimana merubah verb jadi noun? Noun. Dirubah jadi gerund, diingkan. Jadi makanya itu being interesting. Oke, jadi nggak apa-apa being diikuti verb ing, it's okay, nggak masalah. Jadi sebentar kita kembali ke PPT dulu. Nah, jadi tadi being itu bisa termasuk verb ya, Mister? sebenarnya to be itu verb, Mister. Maksud saya itu bisa predikat. Kalau predikat bisa tapi ada syaratnya. Kan being itu kan verb ing. Masih ingat supaya verb ing bisa jadi predikat sebelumnya harus ada apa? Ada be. Ada to be. Nah, misalkan di sini ada is being, itu baru dia predikat. Seperti tapi kalau nggak ada is-nya, misalnya being sendiri nggak ada auxiliary sebelumnya, maka itu nggak bisa jadi predikat karena dia verb ing. Seperti itu. Verb ing yang ada ada tiga kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, kemudian verb 3 dan to verb 1. Seperti itu. Tadi di soal Mister ada yang pakai being tadi, Mister. Itu di nomor berapa ya? Nomor saya ingat ya. Tadi nomor berapa ya? Sorry, ini contoh, sorry. Setelah, nah ini. Mengapa pakai being di situ? Karena menjelaskan kata gini. Kira-kira kalau misalkan nggak being apa? Kira-kira kalau bayangannya Mister di situ harusnya apa? Nggak ditulis saja it's ocean. Malah salah karena it itu kata ganti. Kata ganti nggak boleh punya objek. Iya kan? Kata ganti nggak boleh punya objek. Yang boleh punya objek cuma preposition sama kata kerja. Nah, karena di sini ada objeknya, maka boleh di sini diganti preposition yang artinya sama, boleh atau preposition misalkan approximation of it, misalnya to be ocean juga nggak apa-apa, seperti itu. Tapi nggak enak juga nanti kalau diartikan teman-teman. Untuk menjadi lautan kan nggak enak. Jadi ada alasan di situ kenapa pakai being, kenapa bukan pakai to be, karena masuk ke makna juga nanti Mister. Ini kan being artinya yang menjadi seperti itu. Jadi 71% dari permukaannya bumi tadi itu menjadi atau yang menjadi lautan. Nah, kalau misalkan di situ kita ganti yang lain bentuknya to be, misalnya is, itu malah salah. Karena di soal sudah ada predikat yaitu is covered, tidak ada conjunction, di situ adanya adalah preposition. Seperti itu. Maksudnya gitu bukan Mister? Karena maksudnya gini, being fungsinya sebagai apa gitu ya? Kalau ini ditanya fungsinya, saya masih bingung, jujur Mister, saya being ini masih sulit saya memahaminya. Kalau verb ing sama verb 3 udah paham sih gitu. Tapi kalau being ini verb ing, Mister. Nah, misalkan Mister sudah dapat konsep dari verb ing nih. Verb ing tadi fungsinya kan ada dua loh. Jadi noun
Tapi di sini nggak mungkin noun itu. Itu bukan noun, teman-teman. Itu bukan gerund ya. Itu adalah participle. Participle itu apa sih? Masih ingat nggak? Jangan takut salah. Contohnya participle itu gimana ya? Yang pakai being itu adalah my father being a teacher, misalnya gitu ya. My father being a teacher always teaches atau always shares interesting information in the class, misalnya seperti itu. Nah, being di situ itu menjelaskan kata the father tadi atau my father tadi. Jadi itu adalah kata sifat. Ayah saya yang merupakan seorang guru seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak pakai being juga nggak apa-apa. Itu nanti dikasih 2 koma, jadinya A positif. Jadi ada 2 pilihan. Memang struktur di kalimat itu nggak, misalkan harus ini nggak seperti itu, teman-teman. Ada banyak alternatif untuk bilang yang. Misalnya ya, kita bisa pakai which is, bisa pakai who is, bisa pakai that is misalnya. Bisa juga kita pakai yang diingkan jadi being, bisa juga dihilangkan diganti 2 koma, seperti itu. Jadi salah satunya pakai being. Being di sini fungsinya sebagai penjelas kata it. Jadi maksudnya gini, bukan cuma it ya, maksudnya menjelaskan subjek, bukan subjek sih, menjelaskan 71% darinya. Maksudnya darinya ini 71% dari permukaan bumi yang disebutkan di awal tadi merupakan lautan. Seperti itu. Nah, ini adalah adjektif dari kelas kata participle phrase. Seperti itu, Mister. Jadi tempatnya di setelah kata benda yang dijelaskan. Nah, kata benda yang dijelaskan di sini adalah 71% darinya. Nya di sini kembali ke permukaan bumi atau ya permukaan bumi seperti itu. Gimana, bisa diterima nggak, Mister? Maksudnya udah dapat belum maksudnya? Sama kayak verb ing yang lain sih sebenarnya. Dia menjelaskan kata benda sebelumnya. Oke, Mister. Jadi konsepnya itu being itu diikuti noun atau participle. Maksudnya gini. Maksudnya gimana? Sorry, Mister. Being itu diikuti noun atau participle gitu ya? Jadi gini, teman-teman. Being itu kalau diikuti noun boleh, diikuti adjektif boleh. Gini, jadi gimana ya ngomongnya? To be itu adalah kata kerjanya. Ing itu adalah bentuknya. Nah, untuk diikuti apa setelahnya itu mengikuti verb satunya, mengikuti penggunaan kata dasarnya itu be. Be itu boleh diikuti verb, kalau diikuti verb ya verb ing atau verb 3. Contohnya yang verb ing ya being interesting tadi ya, teman-teman, atau being interested juga bisa, tergantung menarik atau tertarik seperti itu. Nah, be juga bisa diikuti ana. Ana itu adalah adjective, noun atau adverb. Contohnya be good. Contohnya lagi be smart. Nah, itu smart itu adalah adjective. Dia juga bisa diikuti kata benda. Contohnya being a teacher. Nah, itu kan kata benda. Dia juga bisa diikuti adverb. Being with you. Nah, itu with you kan keterangan ya, teman-teman. With you preposition diikuti noun itu menjadi keterangan. Seperti itu. Atau being here, berada di sini. Nah, itu here kan artinya keterangan tempat itu. Jadi untuk kalau diingkan juga sama karena being itu hanya bentuk ing dari to be. Nah, kalau setelahnya diikuti apa? Ya sama, yang to be itu setelahnya diikuti apa? Seperti itu. Kalau bisa diikuti verb ing, verb 3 ana, berarti being juga bisa diikuti verb ing, verb 3 sama ana. Seperti itu, Mister. Sama halnya dengan was. Was kan juga anggota to be. Bentuk to be maksudnya gitu ya. Were juga sama. Bisa diikuti verb ing, verb 3 ana. Kemudian is mr juga sama. Bisa diikuti verb ing, verb 3 sama ana. Karena itu adalah anggota to be yang mana pemakaiannya seperti itu. Gimana, Mister, dapat? Nah, namanya nanti ketika ini sudah, misalnya ya, kan ini ngomongin tentang verb ing tadi sebenarnya. Verb ing ketika dia berada di setelahnya kata benda yang dijelaskan, ini namanya adalah participle. Cuma nama sih benar ini. Intinya fungsinya sebagai adjektif yang menjelaskan benda yang sebelumnya disebutkan. Seperti itu. Dapat nggak, Mister, maksud saya? Oke, Mister, nggak apa-apa. Nanti saya pelajari lagi, Mister. Makasih, Mister. Oke. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silahkan.
Kalau belum ada, saya mau nanya lagi, Mister. Boleh, silakan. Tadi di soal Mister yang soal yang 100 itu, saya lihat ada most of, ada most, ada the most. Itu bedanya apa, Mister? Sebentar. Most of. Kemudian, Most, sebentar, saya tulis yang biasa aja ya. Yang most saja biasa ya. Yang most, kemudian most of, most of. Tadi ada yang bertanya juga ini di WhatsApp. Kemudian the most. the most. 3 ini? Iya, apa bedanya? Oke. Jadi gini teman-teman, most ini sebenarnya artinya beda-beda ya. Most yang berdiri sendiri itu punya 2 arti. Sorry, kalau yang dia berdiri sendiri artinya cuma 1, maaf. Kalau yang dia berdiri sendiri itu artinya cuma 1, yaitu hampir semua atau sebagian besar. Hampir semua atau the majority lah seperti itu. Mayoritas atau sebagian besar. Nah, jadi setelahnya itu diikuti oleh kata benda jamak. Oke. Nah, most of itu sama kayak one. Most itu kan juga penanda jumlah itu, ya kan? Itu adjektif, penanda jumlah, jumlah dari bendanya. Nah, kalau nanti most of diikuti kata benda yang bisa dihitung, kata bendanya jamak. Tapi kalau nggak bisa dihitung ya jangan dijamakkan ya, teman-teman. Nah, most of itu cuma dia mendapatkan tambahan of aja. Cuma bedanya setelah most of itu tidak boleh diikuti kata benda. Ya sama kayak one of itu langsung diikuti kata benda nggak boleh. Harus ada the atau teman-temannya the dulu. Oke, jadi most of the atau the-nya diganti nggak apa-apa. Misalnya kepemilikan. Most of our apa gitu misalnya. Most of my friends misalnya. Nggak bisa kita hanya bilang most of friends. Hampir semua teman. Nah temannya siapa? Atau teman-teman yang mana gitu. Jadi harus diikuti kalau pakai most of ya, harus pakai the atau teman-temannya the baru diikuti kata benda. Kata bendanya kalau bisa dihitung juga harus dijamakkan. Kalau bisa dihitung. Ya, kalau nggak bisa ya jangan dipaksa dijamakkan, teman-teman. Oke. Nah, kalau the most ini kelas katanya adalah keterangan atau adverb. Oke. Nah, artinya adalah yang paling. Nah, nanti setelahnya biasanya diikuti oleh kata sifat atau kata keterangan yang lain. Oke, jadi dia diikuti adjektif. Contohnya yang paling mahal, the most expensive. Contohnya lagi yang paling besar, the most magnificent misalnya, atau paling luar biasa gitu. The most remarkable, yang paling penting, the most important. Nah, kalau diikuti adverb misalnya the most apa misalnya? The most quickly misalnya, yang dengan yang paling cepat misalnya, tapi nggak enak juga kalau diartikan ya. Tapi adverb intinya boleh juga dikasih the most, tergantung katanya ya. Pokoknya cocok gitu kalau diartikan nggak sumbang gitu bisa teman-teman. Tapi secara penggunaan the most keterangan atau adverb of degree ya namanya, temannya more yang artinya lebih atau as yang artinya sama dengan itu adalah degree of comparison atau cara kita membanding-bandingkan. Nah, the most ini namanya superlatif, caranya kita bilang yang paling. Seperti itu, Mister. Menjawab nggak, Mister? Maksudnya gini bukan pertanyaannya? Oke, Mister, menjawab. ya? Ini lebih mudah dipahami daripada being tadi. Oke. Kemudian ada kapan pakai gerund, kapan to infinitive tanpa hafalan ya, apa di ciri-ciri khusus. Oke. Gerund itu fungsinya sebagai noun, teman-teman. Tempatnya beda banget dengan to infinitive yang fungsinya sebagai adverb. Makanya tahap pertama itu kalau teman-teman belum terbiasa ya, karena untuk gimana biar kita bisa hafal di luar kepala itu memang harus sering latihan. Supaya teman-teman nanti udah nggak terlalu pusing-pusing lagi menentukan ini. Subjek predikat ini, teman-teman. Oke, kalau teman-teman sudah nanti gampang menentukan subjek predikat, terus sudah lengkap misalnya, nanti di pilihan ganda itu ada bentuk verb ing ya teman-teman, atau to verb 1 biar teman-teman tahu kita butuhnya itu verb ing itu fungsinya 2 ya. Kalau misalkan gerund, apakah kita butuh kata benda nggak di soal? Misalnya butuh subjek atau objek nggak? Kalau kita subjek objeknya di soal sudah lengkap, maka kita nggak perlu verb ing. Oke. Nah, kalau to verb 1 itu fungsinya sebagai keterangan atau adverb, teman-teman. Nah, di soal misalkan sudah lengkap SPO, misalkan kalau predikatnya butuh objek, di setelahnya predikat ada objek, nah berarti kan kita cuma tinggal butuh keterangan.
Nah, baru itu kalau misalkan ada pilihan to verb 1 atau verb ing, kita pilihnya yang to verb 1. Seperti itu. Gimana, Miss? Atau mungkin Miss menemukan soal yang dengan kasus ini di latihan mungkin atau dari buku yang bisa kita bahas? Jadi diingat-ingat kalau gerund itu fungsinya tempatnya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Kalau kita butuh itu di kalimat di soal, tapi itu nggak ada berarti kita butuhnya verb ing. Nah tapi kalau secara SPO sudah lengkap, kita nggak butuh kata benda lagi, itu berarti kalau di pilihan ganda antara verb ing sama to verb 1, ya kita nggak butuh verb ing, nanti objek atau subjeknya jadi double. Ya kan? Kita butuhnya to verb 1 supaya jadi keterangan. Karena to itu preposisi, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman itu gini, saya dapat sih, mungkin teman-teman dibingungkan dengan nama-nama seperti gerund, seperti misalnya participle, itu kan cuma nama sebenarnya teman-teman. Misalnya juga auxiliary, itu kan cuma nama-nama. Itu sebenarnya bukan bab kita. Bab kita atau yang perlu teman-teman kuasai itu sebenarnya adalah kelas kata yang sebenarnya cuma ada 7. Nah, gerund participle itu kalau di kelas kata yang sudah kita pelajari itu nggak ada, teman-teman. Oke, nah 7 kelas kata yang kita pelajari itu adalah noun, kata benda. Kemudian ada pronoun ya, kata ganti, sorry. Kemudian ada verb, kata kerja. Kemudian ada conjunction, kata hubung. Kemudian setelah conjunction kita belajar verb lagi. Kemudian ada adjective. Kemudian keterangan atau adverb. Sama preposition. Nah, kalau teman-teman misalkan menemukan ada kata-kata seperti ini, maka teman-teman pikirkan itu masuk ke kelas kata mana. Nah, verb ing itu kan kelas katanya ada 2. Kalau enggak noun, yang kita sebut sebagai gerund itu ya, istilah-istilah gerund itu sebenarnya noun, teman-teman. Oke, yap, adjective, namanya participle, itu cuma nama. Adjective nanti itu kan kata sifat. Fungsinya menjelaskan kata benda. Seperti itu. Nah, kalau to verb 1 karena to ini preposisi, fungsi preposisi menjelaskan membuat kata setelahnya menjadi keterangan, berarti to verb 1 itu keterangan. Nah, fungsinya di kalimat ya menjadi keterangan, seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan istilah-istilah itu, coba dipikirkan itu masuknya ke kelas kata apa sih, gitu. Karena istilah-istilah yang kita dapat di sekolah dulu itu, yang sebenarnya nggak penting itu, sebenarnya itu masuk ke dalam salah satu dari kelas kata. Nah, nanti penggunaannya di kalimat itu sendiri-sendiri, seperti itu. Sesuai kelas katanya ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Sir, mau bertanya? Boleh, Miss? Silakan. Iya, terkait dengan verb ing atau to verb one itu, adakah to yang bisa diikuti verb ing? Misalnya Oke. kayak I'm looking forward to To verb hearing ing, you. betul. Iya. Nah, Objek tuh kapan misalnya to gitu. bisa diikuti verb ing? Alright. Jadi gini teman-teman. To itu umumnya ya. Umumnya to itu diikuti verb 1. Kalau to ini artinya untuk. Oke. Nah, cuman beberapa kata itu memang dari lahir itu memiliki tambahan to dan nggak bisa dihilangkan alias itu satu kesatuan. Contohnya kata respond to, ya, respond to atau react to. Nah, respond to itu pasti setelahnya diikuti kata benda. To-nya itu misalkan merespon panggilanmu, respond to your call. Call di situ kata benda ya. Nah, nanti karena di setelahnya ini harus diikuti kata benda, kalau diikuti kata kerja itu harus dikata bendakan. Jadi harus verb ing. Misalnya seperti itu. Contohnya lagi tadi ada look forward to. Look forward to itu satu kesatuan kata itu, teman-teman. Atau kalau teman-teman misalnya dulu pernah belajar namanya di sekolah ya, masih ingat itu namanya phrasal verb. Nah, phrasal verb itu apa? Phrasal verb itu ya verb, tapi bentuknya atau wujudnya itu phrasal, teman-teman. Sama kayak gini, phrasal preposition itu ada, tapi kita belum pernah dengar kan? Jadi phrasal preposition itu adalah preposisi tapi berbentuk frasa. Contohnya in front of. Nah, itu memang kelihatannya ada 3 kata, teman-teman. In, kemudian front, kemudian of. Tapi itu sebenarnya satu kata. Itulah yang disebut dengan phrasal preposition. Tapi nggak perlu saya sebutkan, intinya itu preposition gitu aja. Bentuknya agak panjang gitu aja. Nah, look forward to itu juga sebenarnya
kata kerja tapi bentuknya agak panjang gitu aja. Jadi to itu artinya melebur jadi satu. Look forward to itu artinya menanti-nantikan, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian terus gimana Sir kita bisa tahu to diikuti verb ing gitu. Nah, ini teman-teman, respond to misalnya juga look forward to, be accustomed to, apalagi ada yang bisa diikuti to verb 1 atau verb ing contohnya used to. Tergantung artinya ya. Use kalau diartikan digunakan, to-nya diikuti verb 1. Karena ini berdiri sendiri-sendiri. Tapi kalau used to itu jadi satu, teman-teman, artinya terbiasa dengan, itu nanti verb setelahnya diikuti verb ing. Seperti itu. Jadi memang apa ya? Atau gini deh, kalau teman-teman penasaran dengan listnya apa aja tuh yang bisa diikuti verb ing. Kebetulan saya mengumpulkan juga dari nonton film, dari dengerin lagu atau dari dengerin mereka cuplikan-cuplikan dalam bahasa Inggris yang tuh diikuti verb ing itu saya ngumpulin teman-teman, saya nulis sendiri gitu. Nah, nanti boleh japri saya atau nanti saya kirimkan di grup deh biar semuanya dapat. Iya, Kalau saya boleh lupa tolong di-share di Google Drive betul. Sir ya, yang to verb ing-nya. Mungkin lebih ke grup aja Mas, karena sebenarnya kan itu Oh, nggak keluar ya, karena itu nggak keluar di TOEFL teman-teman. Kalau TOEFL yang asli ITS ya, itu nggak ditanyakan seperti itu. Tapi kalau di TOEFL prediksi saya sering banget nemukan itu. Jadi memang kayak misalnya phrasal verb itu kan sebenarnya meaning atau makna kayak gitu. Jadi nanti saya kirim di grup aja, tapi itu bukan termasuk dari bagian pembahasan kita, hanya untuk informasi tambahan aja buat teman-teman. Oke, karena itu menurut saya memang informasi menarik. Kali dalam bahasa itu pelajaran itu menarik banget teman-teman. Contohnya dulu saya pernah meneliti di kampus itu tentang, mungkin ini sedikit cerita ya, istilah namanya palindrom. Mungkin teman-teman ada yang tahu palindrom itu apa? Palindroms Depan kalau banyak. belakang sama. Betul, kalau dibaca dari depan sama dari belakang itu nanti sama, tapi ini tanpa memperhatikan spasi ya teman-teman. Kalau misalnya contohnya race car. Sorry nggak pakai ya, maaf. Sebentar, saya hapus dulu. Contohnya adalah race car, mobil balap. Nah, race car itu dibaca dari depan sama belakang sama bacanya, race car. Seperti itu. Itu namanya palindroms. Ada juga yang disebut dengan semort nilap. Nah, jadi di dalam bahasa itu seru-seru banget gitu. Ini dulu dipakainya untuk untuk kode. Jadi untuk intelligence. Kalau dalam zaman dulu kan banyak peperangan, teman-teman. Supaya informasi itu tidak bocor ke musuh, itu mereka punya menemukan seperti ini gitu. Jadi contohnya semortila itu dibaca depan sama belakang itu artinya beda nanti. Ya. Misalkan bilang apa ya? Misalnya adalah, nah ini saya lupa karena udah lama banget 2017 teman-teman. Sebelum saya 2000 ya sekitar itulah, sebelum 2007, 2016, 2015 gitu. Tapi nanti kalau teman-teman tertarik boleh tuh cek di di internet, Semort Nilap atau Palindrom itu seru banget bahasa itu. Mister contohnya soalnya saya kirim di chat WA. Oke, sebentar saya cek di WA ya teman-teman. Oh sorry, saya buka lewat laptop aja ya. WhatsApp saya sudah saya keluarkan. Sebentar ya teman-teman, saya bukakan WhatsApp lagi. Oh berupa gambar ini Miss ya, oke. Alright, ini soal jenis-jenis UNER teman-teman. Sebentar ya, saya screenshot aja, bisa nggak ya screenshot saya tampilkan di itu ya, sebentar teman-teman. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Oh ini bisa, saya share dulu ke teman-teman. Oke, kalau layar teman-teman sudah pindah ke Edge atau ke browser, saya dikasih tahu ya. Sudah, Mister.
Sudah, alright, thank you Miss. Jadi ini masalahnya adalah, nah ini sebenarnya gampang karena di soal sudah dikasih jawaban, sudah dilihatin jawaban. Masih ingat but atau fanboys ketika dia menjadi conjunction ataupun menghubungkan dua bagian kalimat itu harus sama. Ya, kalau sebelumnya ada like verb ing, setelahnya juga like verb ing. Nah, like itu boleh diikuti verb ing sama to verb 1, artinya tidak berbeda, teman-teman. Beberapa kata memang seperti itu. Contohnya kata start. Start atau memulai, kita bisa bilang I start to learn English after this misalnya, atau I started to learn English a year ago. Saya memulai belajar bahasa Inggris 1 tahun yang lalu. Itu I started to boleh. I started learning English a year ago itu juga boleh. Last year itu boleh. Jadi started learning boleh, started to learn boleh. Sama kayak like ini. Like itu boleh diikuti to verb 1 ataupun verb ing. Nah, karena di sini di soal kan pakai but tuh. Kalau ini bisa teman, jawabannya cuma 1. Karena sebelumnya like verb ing, maka setelahnya harus paralel, harus disamain ya. Jadi jawabannya they don't like walking it. Seperti itu. Oke. Tapi secara makna kalau misalkan di situ cuma 1 kalimat ya, they don't like bla 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 it gitu aja. Itu bisa walking, bisa to walk. Tapi karena di situ ada 2 subjek, 2 predikat dan dihubungkan dengan fanboys, kita harus samakan strukturnya. Seperti itu, teman-teman. Dapat ya, Miss? Jadi jawabannya yang Charlie. Tapi memang gitu, itu penggunaan gerund. Ada beberapa kata itu, jadi gini, beberapa kata itu kalau diikuti verb ing setelahnya, ada yang boleh diikuti to verb 1 dan artinya tidak berubah. Contohnya yang saya sebutkan tadi, like, start, kemudian apa lagi? Ya itu tadi ya. Kemudian ada juga yang kalau diikuti to verb 1 itu artinya future, kalau diikuti verb ing artinya sedang dilakukan atau sudah dilakukan. Contohnya gini. Forget. Forget itu kan lupa artinya. Forget itu bisa diikuti verb ing, bisa diikuti to verb 1, teman-teman. Tapi nanti artinya beda. Kalau saya bilang ke teman-teman, I forgot to lock the door. I forgot to lock the door. Saya lupa mengunci pintunya. Nah, berarti pintunya tidak terkunci. Oke. Tapi kalau saya bilang I forgot locking the door. Itu artinya saya lupa kalau sudah mengunci pintu. Kayak kita misalkan kita mau buka pintu nih, teman-teman. Tiba-tiba loh kok pintunya kuncian gitu. Saya nggak ingat tadi kalau saya ngunci pintu gitu. Terus siapa yang ngunci? Nah, itu nggak ingat ngunci pintu itu forgot locking the door. Seperti itu. Terus ada juga kata kerja itu kalau dia diikuti verb ing sama to verb 1 artinya beda. Bedanya adalah aktif sama pasif. Contohnya kata want, ingin. Want itu kalau diikuti to verb 1 itu aktif. Misalkan I want to kiss him misalnya. I want to kiss her kalau saya ya. Saya ingin menciumnya. Contoh ya, teman-teman. Nah, tapi setelah want itu diikuti verb ing juga nggak salah. Tapi nanti jadi pasif. I want kissing. Artinya adalah saya ingin dicium. Seperti itu. Memang beberapa dalam bahasa yang saya sebutkan tadi ya, itu unik. Grammar itu unik banget. Tapi yang saya sampaikan, kalau teman-teman fokus di TOEFL, itu jangan dipelajarin dulu. Karena itu nggak keluar di TOEFL yang asli TS. Seperti itu. Kasus-kasus seperti itu tidak pernah jadi masalah. Tapi kalau teman-teman tertarik, misalkan tanya-tanya, nggak apa-apa. Itu buat fun-fun aja, karena belajar kan nggak ada salahnya gitu, teman-teman. Gimana, Miss? Tapi yang ini dapat ya, jawabannya adalah walking. Yang Charlie. Gimana? Ada pertanyaan lagi, Miss? Atau mungkin yang lain, teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, let's dismiss the class. Atau nanti kalau teman-teman menemukan kesulitan apapun ketika latihan, entah dari sumber manapun, boleh dijawab ke saya. Oke, baik. Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night, everyone. Terima kasih, Mister. Sama-sama. Alright, good job.